Pada kesempatan ini saya mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan berkaitan dengan banyak hal yang mungkin kita jalani dalam hidup kita ini yang kita nggak pernah sadar karena ketika kita lahir yang namanya budaya itu sudah ada di sekitar hidup kita. Yang namanya tradisi dan banyak hal saudara itu ada di sekitar hidup kita termasuk hari ini kita semua yang merayakan Chinese New Year. Ya, itu sebabnya khotbah saya beri judul tradisi dan budaya. Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Saya akan bacakan buat saudara semua. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Katakan berguna. Katakan lagi membangun. Oke, saya akan bacakan kepada saudara 1 Korintus 10 ayat 23 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, karena bahasanya lebih luas saudara ya. Firman Tuhan berkata demikian, kata orang kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Ya, karena sebagian besar kita percaya bahwa kita adalah orang percaya di dalam Yesus, maka kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Amin. Nah, firman Tuhan ngomong gini, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Benar. Tetapi, nah ini, tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau. Tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa orang Kristen sering ngomong bahwa kita itu di dalam Yesus kita dimerdekakan. Siapa yang percaya dengan firman Tuhan itu? Bisa lambaikan tangan saudara? Amin. Kita dimerdekakan. Kita dilepaskan dari semua ikatan, kutuk dan banyak hal yang mengikat hidup kita tanpa kita sadar. Ada orang yang terlahir oleh karena keturunan yang di atasnya mungkin punya perjanjian, ikatan dan kuasa gelap. Maka ketika dia terlahir di muka bumi ini kalau dia belum mengenal Kristus, maka tanpa sadar dia menjalani hidupnya berada di bawah hukum kutuk. Ya, meskipun dia tidak pernah melakukan ikatan itu. Ya. Tapi ketika detik orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka gugurlah, putuslah semua mata rantai pengikat itu di dalam nama Yesus. Amin. Saya waktu kecil itu karena papa mama saya, waktu saya lahir papa mama saya belum orang percaya. Ya, masih menganut kepercayaan yang lain. Dan apalagi emak dan engkong saya itu baik dari papa maupun dari mama, itu mereka semua nggak ada yang lahir di Indonesia. Ya, emak dan engkong, empat-empatnya itu mereka nggak ada yang lahir di Indonesia. Tapi hari ini mereka semua sudah berpulang. Saya percaya mereka pulang ke rumah Bapa di sorga. Karena saya bersyukur di detik-detik kehidupan mereka. Beberapa dari mangkong saya itu ada yang detik-detik menjelang dia mau meninggalkan dunia ini. Dia percaya dan mengakui bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya bersyukur atas itu. Nah, tapi ketika kita mengaku Yesus maka kita dimerdekakan kata firman Tuhan. Lalu banyak orang salah prinsip. Berpikir kalau dimerdekakan itu artinya bebas. Sebebas-bebasnya. Boleh melakukan apa saja. Boleh menjalankan apa saja dalam hidupnya. Bebas, yang penting nanti diakhiri dalam nama Yesus. Gitu. Makan makanannya haram boleh enggak Pak? Bebas, kita dimerdekakan. Yang penting didoakan dulu dalam nama Yesus. Gitu. Apalagi babi hong. Yang ada hong-hong-hongnya itu. Saudara. Yang penting didoakan dalam nama Yesus. Gitu. Masuk dalam tubuhku menjadi sehat. Nah, gitu. Nah, ada banyak hal saudara. Nah, saudara tahu bahwa seringkali orang yang menganut atau yang berpikir bahwa kita itu bebas di dalam Yesus. Tapi ternyata kenapa kok dalam menjalani hidup ini ternyata juga gak sebebas itu kok. Gitu. Sehingga banyak orang merasa begini. Kenapa kok sepertinya hidupku ini masih dikontrol. Kalau saudara bergabung di dalam komunitas CG, maka saudara punya pemimpin CG. Sebagian dari saudara mungkin merasa bertanya, tapi kok hidupku maunya dikontrol. Maunya kok kayak diawasi terus. Maunya kok kayak, saya ini apakah nggak dipercaya ya? Gitu. Kok kayak ada mata yang terus mengawasi kalau aku mau kemana, mau ke tempat mana gitu saudara ya. Yang sepertinya kok kalau menurut orang Kristen nggak boleh. Tapi katanya kok kita itu dimerdekakan, bebas. Kenapa kok nggak boleh? Macam-macam saudara. Nah saudara, saya mau cerita bahwa yang namanya bebas itu tidak berarti tanpa aturan. Yang namanya bebas itu tidak berarti tanpa hukum. Saudara, beberapa waktu yang lalu penggemar sepak bola, wah ini siapa yang penggemar sepak bola bisa angkat tangannya? Piala Dunia kemarin saudara lihat.
Sepak bola itu punya aturan, saudara. Bayangkan kalau tidak ada aturan main di dalamnya. Orang bisa bawa bolanya lari kemana-mana lewat garis. Ya, bila perlu kalau dia ingin menang, bolanya nggak digiring pakai dribble pakai kakinya, tapi dipegang tangan, dibawa lari ke gawang, dimasukkan lalu dia ngomong gol. Bayangkan kalau nggak ada peraturan, kacau gitu. Itu sebabnya ada aturan-aturan main yang mengatur, tapi para pemain bebas bisa melakukan semua strategi yang sudah diatur. Bahkan manajernya sudah ngatur, ya kan, siapa yang jadi striker, siapa yang jadi backup belakangnya, sayap kanan, sayap kiri, semuanya diatur. Nah, apakah ini aturan-aturan yang dirasa mengekang? Enggak, karena ada sebuah tujuan di dalamnya. Aturan dibuat bukan untuk mengekang atau mengikat saudara, tapi ada sebuah tujuan. Berbeda dengan kuasa kegelapan. Kalau kuasa kegelapan mengikat saudara adalah supaya saudara kehilangan kebebasan saudara, kehilangan kontrol hidup saudara, maka dialah yang mengontrol dan mengendalikan hidup saudara. Ya. Jangankan sepak bola, saudara. Saudara, hari-hari ini kita ini hidup di zaman milenial, ya. Saudara bisa lihat potongan rambut aja, style potongan rambut, gitu ya. Itu ada yang modelnya acak-acakan, tapi kalau saudara tahu, kalau saudara ikut proses motongnya, ada aturan-aturan cara memotong rambutnya, saudara. Suatu kali saya beberapa waktu yang lalu ngantarkan istri saya potong rambut, gitu. Lalu istri saya kan karena agak rame, istri saya duduknya agak jauh, saya nggak dapat duduk yang nunggu dekat. Nah, saya duduk dekat dengan orang yang lagi potong itu, saya lagi bingung juga, tak perhatikan dia ini potong model apa. Gitu. Tukang potongnya kayak kelihatan sangat-sangat profesional memang. Ya, sini bawa perlengkapan kayak orang sudah mau perang, saudara. Guntingnya banyak, sisirnya ya banyak di sini. Dia ambil motong rambut zaman yang saya tahu. Kayaknya saya tua, saudara. Disisir ya kan, ditarik pakai tangan terus dipotong, seret. Ya, saya tahu karena mama saya juga lulusan salon dulunya gitu. Istri saya juga pernah sekolah salon gitu. Itu enggak itu. Habis disisir, ya ditarik pakai tangan, dibalik, jadi rambutnya jepat gini saudara, ke atas. Motongnya bisa gini saudara, dari atas, dari samping. Loh ini potongan apa gitu ya. Gini, saudara, macam-macam. Dan setelah jadi selesai modelnya kayak agak acaan gitu ya, tapi bagus gitu. Nah, enggak berarti segala sesuatu yang modelnya kayak bebas gitu, kayak Korean style gitu ya, acak-acak rambutnya gitu. Itu tidak berarti enggak ada aturannya. Ada cara tata aturan bagaimana cara memotong rambutnya yang kita enggak pernah tahu. Kita hanya tahu kelihatannya, anak ini kelihatan kayak charming sekali gitu ya. Ada lagi yang model stylenya French crop. Saudara tahu? Macam-macam potongan rambut sekarang. Saudara. Yang cowok-cowok poni segini, rata gini. Sekarang namanya French crop. Kalau zaman saya dulu namanya potongan batok, saudara. Ya, tinggal bola dipotong jadi dua, tutup, potong puter jadi. Sekarang namanya French crop yang gini lurus gini. Keren ya saudara ya. Suatu kali seorang sahabat saya ngomong gini. Kamu masa bisa potong gitu? Saudara dengarkan ketawanya itu, saudara ngerti itu siapa yang saya maksud. Kamu masa bisa potong kayak gitu? Saya ngomong gini, bisa. Saya ngomong, siapa ngomong gak bisa? Cuma gak maksimal, saya bilang gitu ya. Itu adalah pernyataan yang paling sulit diterima oleh teman saya itu. Dia gak bisa terima pernyataan itu ya. Nah, saudara, tidak berarti yang namanya bebas, itu bisa bebas semau-maunya. Kacau, potongan batok aja loh. Ada batoknya saudara, untuk ukuran motongnya itu. Nah saudara, kita masih tahu soal itu semua gitu ya. Nah, kemerdekaan bukan berarti tanpa aturan. Bahkan sebuah negara yang merdeka, yang dikatakan bebas dari penjajahan, ada undang-undang, ada peraturan yang justru melindungi negara itu. Supaya negara itu bisa tetap survive. Jangankan negara, warga negara yang tinggal di dalamnya juga harus mengikuti semua aturan-aturan tata cara yang dikeluarkan oleh negara itu. Kalau dia melanggar peraturan ini justru kebebasannya hilang. Kalau saudara sebagai warga negara Indonesia, saudara melanggar semua undang-undang dan peraturan di Indonesia, saudara malah bukan sebagai warga negara yang bebas. Tapi kebebasan saudara malah hilang ketika saudara melanggarnya. Nah itu sebabnya pagi hari ini saya ingin berkata kepada saudara bahwa kita sebagai warga negara kerajaan sorga. Nah saya tanya dulu, siapa yang merasa saya warga negara kerajaan sorga? Bisa angkat tangannya? Nah saudara sebagai warga negara kerajaan sorga, ada aturan-aturan kerajaan sorga yang saudara perlu ikuti. Karena ketika saudara nggak ikuti aturan itu, saudara kehilangan hak saudara sebagai warga negara kerajaan sorga. Amin. Di
Alkitab kita ada sebuah kisah cerita yang menceritakan tentang sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman itu. Dan itu terjadi ketika Yesus masih ada. Ya, saya ingin mengajak saudara melihatnya, lalu kemudian saya akan bawa saudara kepada pembahasan tentang tradisi yang ada di sekitar kita. Kita lihat dulu tradisi di Alkitab kita. Markus 7 ayat 1-8. Saudara perhatikan, saya akan bantu bacakan untuk saudara ya. Saudara perhatikan supaya kita mengikuti alur ceritanya. Markus 7 ayat 1-8. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa orang ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Nah, ini ada gerombolan orang yang datang. Isinya orang Farisi sama ahli Taurat. Ayat 2. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis. Yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya, ini jawab Yesus ya kepada mereka. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan di ayat yang ke-3. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Karena mereka apa? Berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka sudah tidak lagi bisa melihat dengan jelas mana yang menjadi intisari dari hukum Taurat dan mana yang menjadi adat istiadat nenek moyang. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa yang mereka pegang dengan teguh adalah adat istiadat nenek moyang dan bukan hukum Taurat. Zaman itu memang Alkitab tidak seperti yang kita pegang hari ini. Masih disebut sebagai hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat saja mereka nggak pegang. Mereka lebih mengutamakan yang namanya adat istiadat. Tradisi nenek moyang yang turun-temurun. Bahkan kalau ditanya pun mereka nggak akan mengerti. Apa alasannya kalau mau makan harus basuh tangan. Itu tradisi orang Yahudi ya. Kalau dari pasar katanya mereka nggak akan pulang ke rumah, duduk meja dan langsung makan. Nggak, mereka harus membersihkan diri dulu. Itu adat istiadat orang Yahudi. Nah saudara, saya mau berkata bahwa kalau itu semua dilakukan dengan alasan kesehatan, kebersihan, dan supaya higienis, nggak ada salahnya. Tapi kalau itu dilakukan dengan sebuah pemahaman, pemikiran bahwa kalau saya nggak lakukan ini, kalau saya nggak basuh tangan, lalu saya makan, saya akan kualat gitu saudara ya. Kualat atau saya nanti akan kena kutuk. Nah ini yang salah. Mereka tidak berani melanggar hukum adat istiadat nenek moyang mereka karena mereka khawatir kalau mereka melanggarnya akan ada kutuk yang turun atas hidup mereka. Nah ini yang nggak boleh, ini yang nggak benar. Karena hukum Allah tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Kalau saudara basuh tangan sebelum saudara makan itu adalah supaya untuk saudara lebih sehat. Supaya saudara higienis. Amin. Nah saya akan cerita kepada saudara atau menunjukkan beberapa yang saya tahu saja. Tapi ini adalah banyak hal yang di luar yang saya tahu ya. Karena yang namanya tradisi atau adat istiadat itu cukup luas ya. Tradisi itu apa sih? Tradisi itu kan sesuatu yang diturunkan, turun-temurun. Yang bahkan kita nggak ngerti asal usulnya dari mana, itu tradisi. Karena diwariskan itu tradisi. Budaya itu apa? Budaya adalah sesuatu hal yang kita lakukan berulang-ulang terus lalu menjadi sebuah kebiasaan dan membentuk sebuah budaya. Itu budaya. Ya. Nah, katakanlah misalkan di hidup kita, budaya orang-orang Chinese yang ada di Indonesia, gitu. Mereka melakukan perayaan Xinjia, gitu misalnya ya, seperti hari ini, hari raya Imlek, gitu. Nah, ada budaya ketika Xinjia itu harus setelah Kyonghi, Gongsi gitu, harus memberikan angpau. Nah, kalau saudara memberi angpau, bagus saudara, enggak apa-apa, bagi-bagi berkat. Karena firman Tuhan ngomong gini, ada orang menebar harta, bertambah kaya. Tapi ada orang menghemat luar biasa. Nanti saudara perhatikan ayatnya, lucu. Menghemat luar biasa. Tapi semakin miskin gitu saudara. Nah kalau saudara memang dari hati mengalir memang mau memberkati, itu baik. Gak apa-apa, tapi kalau itu menjadi sebuah keharusan, kalau tidak ngasih angpau nanti aku yang kena celaka, aku yang kena kutuk. Atau orang yang terima angpau merasa terima angpau itu sebagai bibit berkat.
Kan gitu. Bagi orang-orang Chinese itu kalau terima angpau itu kan gitu ya. Bahkan kadang nggak peduli isinya berapa. Kalau dapat angpau itu rasanya dapat kebahagiaan, dapat keberhasilan untuk hari esok. Kalau saya ya beda, saudara, lihat isinya, saudara ya. Enggak ya, gurauan ya. Beberapa waktu yang lalu anak saya yang paling kecil si Miley kelas 1 SD pulang sekolah. Terus dia rupanya dapat angpau dari sekolah. Nggak dibuka sama dia, disimpan. Nunggu saya pulang kantor. Lalu saya pulang kantor, saya ganti pakaian, saya duduk di meja makan saya. Dia datang ke saya, dia buka, baru buka angpaunya. Pak, Miley dapat angpau, dibuka. Isinya apa, saudara? Coklat yang koin itu loh, saudara, yang uang bentuk tile apa. Bagi dia sudah senang gitu ya. Dia nggak penting apa namanya isinya mau bentuknya apa. Pokoknya dapat kertas merah amplop itu dia senang sudah gitu. Waktu dia masih kecil sebelum beberapa tahun yang lalu, waktu Cynthia saya kasih kokonya angpau itu ada isinya beneran. Yang punya dia nggak ada isinya. Pokoknya dia ikut senang gitu ya. Happy sudah teriak-teriak. Ini namanya bukan papa yang pelit tapi papa yang bijaksana, saudara ya. Soalnya nanti kalau saya kasih isi kalau hilang gimana, saudara ya kan? Saya kan harus bertanggung jawab sebagai orang tua. Nah itu saudara pemberian angpau. Lalu apalagi dalam budaya Cynthia di Chinese itu? Pai gitu ya. Kalau anak itu harus pai ke orang tua gitu ya. Kyonghi gitu, kongsi. Yang orang tua tuh enggak balesi. Betul enggak? Bahkan nggak boleh balesi, jangankan yang Cynthia. Kalau menikah aja, terus ngadep orang tua gitu kan pai dulu. Orang tuanya pasti nggak balesi, saudara perhatikan. Kalau ada dokumentasi video-video itu. Karena memang aturan adatnya adalah anak memberikan hormat kepada orang tua. Nah saudara saya mau ngomong atas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong gini tapi. Supaya engkau saling mendahului dalam memberi apa? Hormat. Saudara jangan pedulikan saudara lebih muda, lebih tua. Kalau saudara mau menghormati orang itu, ucapkan salam, ucapkan hormat silakan. Karena hukum kerajaan surga bolak-balik, jungkir balik dengan hukum dunia ini. Itu sebabnya saya nggak akan pernah, saya kalau lagi kumpul-kumpul sama keluarga gitu kan. Waktu masih mangkong saya ada kan kumpulnya jadi keluarga besar banyak gitu ya. Karena semenjak mangkong saya nggak ada kumpulnya dengan yang orang tua masing-masing. Saya ketemu dengan sepupu-sepupu saya, keponakan dan lain sebagainya. Ketemu dengan mereka ya saya ucapin salam gitu. Kalau Kyonghi ya Kyonghi, nggak ada salahnya saudara. Ya kita mengucapkan selamat, itu kan selamat hari raya Chinese kan gitu. Nggak ada salahnya. Tapi kalau saudara merasa bahwa orang tua nggak boleh balas sih. Kalau balas nanti, nah ini saya nggak ngerti kenapa. Saya juga nggak ngerti. Saya bertanya kenapa kok orang tua nggak boleh balas gitu ya. Nah saudara, mari kita menjalankan semua hal yang kita tahu itu tapi dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan tidak boleh. Sisi yang ekstrim adalah ada orang yang merasa, ini orang Chinese ya, merasa sejak dia mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, nggak boleh lagi dan tidak perlu lagi ikut sincia-sinciaan misalkan gitu. Bukan begitu. Prinsipnya adalah apa yang saudara lakukan melanggar firman Tuhan atau enggak. Bertentangan atau enggak. Sejauh tidak melanggar, sejauh tidak bertentangan, silakan. Tapi kalau yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, silakan diganti dengan kebenaran firman Tuhan. Itu karena kita bukan lagi orang-orang yang merayakan Imlek, merayakan Cynthia sebagai orang yang memang mengikuti tradisi turun-temurun. Tetapi kita merayakan Imlek sebagai warga negara kerajaan surga. Kita merayakannya. Amin. Nah, lalu apa lagi? Macam-macam saudara. Ini beberapa hal yang saya bisa catat ya. Kalau menikah misalkan, cari hari baik. Loh, sampai sekarang ada loh saudara. Saya memberkati beberapa pemberkatan pernikahan itu ada yang milih tanggalnya, milih jamnya gitu. Bahkan jamnya dipilih dari orang tua. Ya kita yang ngerti, kita yang percaya dalam kebenaran firman Tuhan bagi kita nggak ada masalah. Mau tanggal berapa, mau hari apa, mau jam berapa, nggak ada masalah gitu ya. Nah tapi sejak kita yang ngerti, kita jangan lagi terjebak dan jatuh kepada pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian demikian. Ya. Ada lagi kalau menikah harus makan miswa dan telur bulat. Wah, telurnya nggak boleh dipotong dulu, harus bulat. Nah itu yang konyol waktu saya menikah, saya makan miswa kan. Kenapa kok telurnya gede banget gitu ya. Terus kenapa kok nggak dipotong aja, dibelah jadi dua. Loh nggak boleh katanya gitu. Jadi saya, dan itu ya saudara, nggak dikasih sendok, nggak dikasih garpu. Hanya sumpit, bayangkan saya nyumpit telur ayam besar. Dan itu posisi miswa dengan kuah, kan licin saudara, nggak kena-kena, nggak mari-mari ini saudara ya. Akhirnya ya sudah, saya dekatkan mangkoknya, tusuk ya juga sulit saudara. Terus karena nggak boleh dipotong,
Saya berusaha masukkan telur itu ke seluruh mulut saya. Kacau, bau besar segini saudara ya. Katanya gini, supaya kamu tuh dapat berkat, supaya kamu dapat keturunan. Nah, kalau kita makan miswa dan makan telur bulat itu supaya dapat berkat dan dapat keturunan, saudara salah melanggar firman Tuhan. Karena berkat dan keturunan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan miswa, saudara. Ya, bukan di tangan telur ayam. Nah, itu saudara kita masih tahu kebenaran firman Tuhannya. Ya, itu beberapa tradisi Chinese yang saya tahu. Nah, masih banyak lagi yang urusan nenek moyang itu turun temurun, saudara. Nah, sebaliknya, nah supaya hari ini tidak kesannya bahas tentang Chinese saja ya. Sebaliknya, budaya orang Jawa. Ya, saya sangat senang sekali bergaul dengan banyak orang gitu. Saya punya beberapa teman yang memang orang keturunan suku Jawa gitu ya. Yang saya tahu kalau orang Jawa menikah itu, kalau orang Chinese kan tadi makan telur. Nah, kalau orang Jawa apa? Injak telur. Nah, itu saudara beda ya. Nah, saya cari tahu kenapa kok telurnya diinjak gitu kan, eman saudara ya, bisa dimakan. Katanya supaya kehidupan pernikahannya harmonis dan juga punya keturunan. Nah, hubungannya dengan keturunan. Nah, saudara, hal-hal yang demikian ini kalau saudara mau tetap lakukan sebagai tradisi, boleh, tapi jangan punya prinsip begini. Wah, kalau sampai nggak disediai telurnya, kalau sampai saya nggak nginjak telur, saya nanti khawatir ke depannya saya nggak harmonis. Saya nanti khawatir ke depannya saya nggak punya keturunan atau sulit punya keturunan. Nah, kalau saudara percaya itu, saudara sedang mendua hati. Karena yang menjadi Tuhan saudara bukanlah telur yang saudara injak. Yang menjadi Tuhan saudara namanya Yesus Kristus. Amin. Lalu ada lagi budaya atau adat midodareni atau widodaren gitu. Malam widodaren sebelum besoknya hari H menikah, malamnya itu widodaren gitu ya. Nah, itu kenapa diadakan makan-makan pesta ucapan syukur istilahnya gitulah. Widodaren karena malam sebelum hari H itu katanya para bidadari lagi turun. Nah, terus dia lagi banyak bawa berkat-berkat bisa diberikan kepada siapa saja yang hari itu hadir, saudara. Nah, midodareni gitu. Lalu kalau menikah ini masih budaya Jawa ya, pasang, kalau salah mohon maaf nanti dibenarkan ya karena saya nggak ngerti. Tapi ini yang saya tahu. Masang janur kuning kalau menikah. Tujuannya apa? Supaya dapat berkah, supaya menyingkirkan hal-hal yang buruk. Nah, ini saudara. Ya, janur kuning harus dipasang di depan supaya semua yang buruk itu hilang. Nah, saudara, sekali lagi bahwa kalau itu semua kita lakukan, kalau janur kuning saudara pasang hanya sebagai hiasan, menandakan bahwa ada pesta pernikahan di tempat saudara, nggak ada salahnya. Boleh loh saudara. Semua yang saya katakan ini tidak berarti setelah ini saudara nggak boleh melakukannya semua. Enggak. Saudara lihat, saudara tilik dulu di dalamnya. Nilai apa yang terkandung di dalamnya. Pertama itu. Yang kedua, kalau saudara melakukan dan tidak melakukan, apa dampaknya bagi saudara? Apa yang saudara percaya? Kalau nggak melakukan, saudara merasa dapat sial, kena kutuk, nah itu yang salah. Karena sebagai orang percaya, ketika orang itu mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, detik yang sama, Roh Allah itu berdiam dalam diri kita. Amin. Itu sebabnya saudara dikatakan orang yang merdeka. Orang yang bebas, saudara nggak perlu ngikuti tata aturan yang mengikat saudara, sehingga ketika saudara tidak melakukan itu, saudara mendapat kutuk atau mendapat kesialan. Nggak bisa, Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya ya nggak apa-apa, lakukan aja sebagai orang Chinese, lakukan tradisi yang sebagai orang Chinese tanpa mengikuti makna-makna yang mengikat di dalamnya. Sebagai orang Jawa, lakukan sebagai orang Jawa tanpa mengikuti makna-makna yang terikat di dalamnya. Sebagai orang Jepang misalkan, ya ikuti saja. Gitu. Tapi kalau saudara bisa memilih untuk tidak mengikutinya, jauh lebih baik. Gitu. Supaya tidak ada orang yang melihat di sekitar. Kalau saudara baca 1 Korintus tadi itu, ada banyak hal yang dibagi di sana. Mengenai soal makanan lah, boleh makan yang makanan haram atau makanan yang sudah dipersembahkan ke berhala, dan lain sebagainya, saudara bisa baca di rumah. Tapi poinnya adalah Paulus membuat sebuah kesimpulan begini, kalau kita lakukan itu dan banyak orang tersandung di dalamnya, meskipun kita boleh melakukannya, Paulus memilih untuk tidak melakukan. Tapi kalau saudara melakukan itu dan sekeliling saudara fine-fine aja, baik aja, ya silakan, gak ada salahnya. Sebab semua hal yang di bawah kolong langit ini, di bawah otoritas Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah itu sebabnya ayat yang kita baca di awal tadi, saya mau ulang lagi kepada saudara, berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Kalau nggak berguna ya sudah nggak usah saudara. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu
membangun. Jadi kata kuncinya ingat ini, dua hal aja. Apakah kalau saya lakukan ini berguna? Yang kedua, apakah kalau saya lakukan ini membangun? Kalau tidak membangun, baik membangun diri sendiri maupun membangun orang lain, lebih baik tidak. Karena kita tidak lagi hidup di bawah hukum dunia ini. Kita hidup di bawah hukum kerajaan Allah. Amin. Ada sedikit beberapa tradisi yang campuran, nggak tahu ini asalnya dari mana. Ya mengenai angka baik tadi, menghindari angka 4 gitu ya. Menghindari angka 13. Kalau saudara suka ke gedung bertingkat atau saudara suka hal-hal yang berkaitan dengan konstruksi, kalau saudara perhatikan ada lantai itu yang angka 4-nya hilang gitu ya. Lantai 1, 2, 3 terus 5 gitu. Jadi kalau saudara tanya, Pak gedung ini totalnya berapa lantai? Misalkan dia ngomongin 30. Gitu. Dia ngomong 30. Nah saudara dalam benak sudah kurangi dulu. 4 dikurangi, 13 dikurangi. Jadi nggak beneran 30 di saudara. Ya. Nanti kalau naik lift itu angkanya hilang. Ya. Kalau masih bentuk konstruksi biasanya per lantai itu kan dikasih nomor. Dikasih nomor lantai. Itu nomornya juga hilang. 4 itu nggak ada. 13 nggak ada gitu. Nah supaya nggak ada kesialan yang datang di sana gitu. Lalu kalau hal menikah tadi, kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh langsung menikah dulu, melangkahi kakaknya. Harus ada ritual tertentu, harus ada pemberian tertentu kepada kakak yang dilangkahi ini. Kalau enggak kakaknya nanti seumur hidup dia akan tidak bisa menikah. Nah, gitu saudara. Nah, itu kan hal-hal yang banyak orang jadi bingung dan kalau nggak ngelakukan nanti kalau terjadi beneran gimana? Kalau dilakukan gimana? Nah, hari ini saya ingin saudara mengenal kebenaran firman Tuhan ini dan clear hari ini beres bahwa yang namanya berkat itu di tangan Tuhan. Yang namanya masa depan itu di tangan Tuhan. Amin. Nah, lalu mengenai pemakaman, apakah harus dikubur, nggak boleh dikremasi, dan lain sebagainya, saudara. Ya kita harus tahu kebenarannya bahwa roh itu milik Allah. Firman Tuhan sudah ngomong, tubuh manusia akan kembali kepada debu dan tanah. Tapi roh akan kembali kepada Allah. Jadi apapun bentuk tubuh kita yang nanti kita akan tinggalkan, mau dikuburkan, mau dikremasi, mau diapakan, tubuh jasmani kita tidak akan pernah tidak akan pernah mengontrol atau mengendalikan sesuatu yang terjadi yang bersifat kekal, yang adalah roh. Tidak akan mempengaruhi apapun yang bersifat roh. Karena tubuh yang jasmani memang akan habis lenyap. Karena apa yang fana kembali kepada kefanaan. Tetapi apa yang kekal akan kembali kepada kekekalan. Tapi poinnya gini, yang kekal kembali kepada kekekalan, tapi kembalinya kepada siapa? Sama-sama kekalnya. Itu di surga kekal, di neraka juga kekal, saudara. Ya. Nggak ada masalah soal pemakaman. Lalu kemudian, nah satu ini yang saya mau ngomong karena beberapa waktu yang lalu ada jemaat yang orang tuanya meninggal, lalu saya ngobrol-ngobrol, dia cerita-cerita dan menurut saya ada hal yang perlu dibenarkan. Ya, ada orang yang merasa kalau ada entah orang tuanya atau saudaranya meninggal, itu dia perlu menunggu 40 hari dulu karena rohnya masih ada di sekitar keluarga itu. Setelah 40 hari baru rohnya berangkat. Nggak tahu berangkat kemana saudara ya. Nah sehingga 40 hari biasa dibuat selamatan atau bestonan gitu ya. Untuk nyelameti gitu. Nah saudara, kebenaran firman Tuhan yang mau sampaikan adalah bahwa ketika detik orang itu meninggal, seperti firman Tuhan tadi, roh akan kembali kepada Allah yang menciptakan. Jadi detik yang sama ketika orang itu meninggal, orang itu tidak ada lagi di dalam kehidupan dunia yang kita jalani secara fisik ini. Enggak ada lagi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merasa bahwa aku dapat mimpi, mamaku datang, papaku datang di mimpi. Ya, saya mau ngomong bahwa itu bukan mama saudara, itu bukan papa saudara. Ya, karena roh papa mama saudara tidak ada lagi. Sejak detik yang sama, dia menghembuskan napas yang terakhir, dia nggak ada lagi di dunia ini. Karena dia alamnya sudah pindah, dimensinya beda, bukan lagi di dimensi fisik, tapi dimensi yang metafisika, gitu. Dimensi yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan kita. Ya. Nah, itu sebabnya kalau orang ada merasa yang dijumpai ketika mimpi lah, atau dapat suara yang menuntun dan lain sebagainya, lalu dikenal itu sebagai suara orang tuanya, suara saudara dan lain sebagainya, saudara perlu berdoa dan minta supaya semuanya itu dihentikan. Ya, karena ada beberapa, saya lihat sudah cukup lama, ada beberapa hamba Tuhan yang berani ngomong bahwa bisa jadi itu adalah malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menyerupai, gitu ya, menyerupai papanya atau mamanya untuk bicara kepada anaknya yang ditinggalkan. Ya, saya tidak berani spekulasi karena di Alkitab tidak banyak
bicara tentang hal itu. Dan tidak cukup gamblang ngomong bahwa malaikat ini dan seperti itu. Tapi yang saya tahu bahwa ketika orang meninggal, rohnya tidak ada lagi di tempat itu. Kenapa? Buktinya ketika Yesus disalib, penjahat di samping Yesus itu yang ngomong gini, Tuhan apabila engkau datang ingatlah aku. Lalu Yesus ngomong gini, hari ini juga, ya, bukan besok, bukan 40 hari lagi, bukan. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Firdaus itu bukan di dalam dunia ini, saudara. Sebuah dimensi yang sudah berbeda. Hari yang sama ketika penjahat itu mengembuskan nafasnya, dia tidak lagi ada di dunia ini. Artinya hari yang sama ketika kita manusia ini meninggal, hari yang sama juga kita tidak ada lagi di dunia ini. Kita sudah berpindah. Tapi jaminan yang pasti bagi Anda dan saya adalah nama Yesus di hidup kita. Itu yang membawa kita kemana kita akan berkumpul, yaitu bersama dengan Tuhan kita. Amin. Jadi jangan bermegah atas hal-hal yang lahiriah. Termasuk tradisi-tradisi yang saudara merasa, apalagi kalau orang Chinese itu merasa, saya ini Chinese totok. Wah gitu, merasa kayak mau memegang dan menjalankan marwah. Wah, yang sudah diturunkan ini. Gitu ya. Jangan bermegah dengan hal-hal yang lahiriah. Ya. Tetapi hiduplah dengan hukum sebagai orang yang diciptakan sebagai ciptaan yang baru. Karena ciptaan baru berjalan dengan hukum yang baru, yang adalah hukum kerajaan sorga. Sekali lagi, jangan bermegah atas hal-hal yang lahiriah, tetapi hiduplah dengan hukum ciptaan baru. Amin saudara. Saya mau tutup dengan ayat di 2 Yohanes 1, ayat yang ke-9. 2 Yohanes 1, ayat yang ke-9. Saya dan saudara semua berdiri bersama-sama, kita akan baca ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Sekali lagi, 2, 3. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Mari kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita hidup tidak akan pernah bisa memilih di tempat keluarga mana kita mau dilahirkan. Kita hidup juga tidak pernah bisa memilih mau lahir dari suku mana, dari warna kulit yang seperti apa, dari bentuk mata yang seperti apa, dari keturunan siapa, dari status sosial yang bagaimana, dari ekonomi, tingkat ekonomi yang seperti apa. Kita tidak bisa memilih. Tapi percayalah bahwa di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara, Tuhan punya rencana. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya di tempat ini hari ini, mari kita kembali mengingatkan hidup kita bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita, di keluarga manapun, ketahuilah bahwa ada sebuah panggilan yang jauh lebih tinggi dari semua kebiasaan, tradisi, adat istiadat tempat di mana kita tinggal dan hidup. Sebuah panggilan yang tertinggi, yaitu bahwa saudara dan saya dipanggil menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya dipanggil sebagai orang-orang yang memiliki status warga negara kerajaan sorga. Status saudara itu cukup penting untuk menentukan bahwa saudara milik siapa. Saudara dan saya punya KTP Indonesia, itu artinya saudara dan saya warga negara milik negara Indonesia. Sebagai orang percaya, saudara dan saya punya status yang ada di hidup kita. Status yang ditebus, yang dibeli, dibayar dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus Juru Selamat kita, yang menjadikan saudara dan saya menjadi miliknya sepenuhnya. Itu sebabnya karena kita milik Allah sepenuhnya, hiduplah berjalan kepada Tuhan yang menebus hidup kita. Karena hidupmu dan hidupku bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Supaya setiap orang tinggal dalam ajaran Kristus, sehingga orang itu menjadi milik Allah. Dan Allah
menjadi miliknya.